Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Mendengar pertanyaan apoteker gendut itu, klien tersenyum dalam hati, sambil tetap memasang ekspresi datar. Sejak saat kau melakukan pembayaran pertama, Darkwill tidak ragu mengeluarkan segumpal besar uang tunai, menghitungnya satu persatu, sambil hatinya terasa perih. Ini 300 pound. Kau bisa menepati janjimu. Klien menerima uang kertas itu, dan mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah. Darkwill segera merasa lega, seolah-olah seseorang yang hampir tenggelam, akhirnya berhasil meraih pelampung. Setengah jam kemudian, di penginapan Teana, Darkwill menatap dengan linglung, ketika petualang kuat itu, Germain Sparrow, berkata kepada meja resepsionis, ganti ke suite mewah. Selesai berbicara, klien mundur 2 langkah, seakan menyerahkan posisinya kepada apoteker gendut itu. Darkwill menelan ludah, dan bertanya dengan ragu, aku yang bayar? Selama misi, semua pengeluaran ditanggung oleh pemberi kerja. Itu adalah aturan yang diikuti para petualang, kata klien, tanpa mengubah ekspresinya. Bodoh sekali aku kalau percaya omonganmu. Apa aku juga harus membantumu membayar? Kalau kau memanggil beberapa pelacur Red Theater, pikir Darkwill, sambil memaksakan senyum. Kita bisa pakai kamar biasa? Ini akan membuat pekerjaan perlindungan lebih mudah. Kalau begitu, kau tinggal sendiri saja. Klien berperan sebagai Germain Sparrow tanpa usaha apapun. Darkwill tertawa, berjalan ke meja resepsionis, dan berkata tanpa ekspresi, suite mewah. Ketika Darkwill akhirnya check-in, dan memasuki kamar tidur yang lebih kecil, ia membuka jendela, dan meninggalkan sebuah celah untuk burung hantu. Tuan Harry. Ia mengeluarkan kotak cincin dari sakunya, dan memeriksa kondisi dadu aneh itu. Setelah memastikan bahwa dadu tersebut masih sama seperti sebelumnya, 4 titik menghadap ke atas, Darkwill perlahan menghembuskan napas lega. Backland. Di dalam sebuah rumah biasa, In Zengwill terbangun dari tidurnya, dan hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang harus ia ulangi setiap hari, karena ia sama sekali tidak tahu cerita seperti apa yang akan disusun 008 setelah ia tertidur, yang bisa memicu kecelakaan tak terduga. Setelah memastikan bahwa ia tidak terluka, In Zengwill mengenakan sepasang sepatu bot kulit mengkilap, dan berdiri. Tanpa kejutan apapun, ia melihat 008 duduk diam di atas mejanya, seolah-olah hanya sebuah pena bulu biasa. Namun, benda itu telah dikunci di dalam sebuah kotak logam, yang dipenuhi simbol dan label sihir. Dengan hati yang berat, In Zengwill berjalan mendekat, dan meraih 008. Ia membuka buku catatan di sampingnya, dan mendapati bahwa ada satu halaman teks lagi. In Zengwill tidak dapat mengingat apa yang telah ia lakukan tadi malam, tetapi ia dengan tajam merasakan adanya masalah. Ia menatap cermin, dan mendapati pantulannya terasa agak asing, seolah-olah tubuhnya telah melahirkan In Zengwill lain. Ia menunduk, dan melihat adanya kejanggalan yang jelas di bawah kuku-kukunya, tetapi tak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tetap tak bisa mengingat apa yang telah ia lakukan malam sebelumnya. Setelah membaca deskripsi itu, In Zengwill secara refleks menatap cermin besar di ruangan. Ia melihat bahwa dirinya masih buta di satu mata. Wajahnya yang khas dan terpahat tidak memiliki satupun kerutan, tetapi ada senyum yang menggantung di sudut bibirnya. Senyum itu membentuk kontras tajam dengan tatapannya yang berat. Pada saat itu, In Zengwill merasa wajahnya tampak agak pucat kehijauan. Ada kantung mata di bawah matanya, berpadu dengan senyum yang tak bisa ia pahami. Ia tampak licik, kejam, dan aneh. Ia mengangkat tangannya, menundukkan kepala, dan melihat noda hitam berbentuk gumpalan di bawah kuku-kukunya. Seolah-olah ia telah menghabiskan setengah malam menggali akar tanaman di kebun. Meskipun ia telah beralih dari jalur Death ke jalur Evernight, dan menjadi seorang Night Watcher, In Zengwill tidak kehilangan kekuatan Beyonder yang ia miliki sebelumnya. Ia masih merupakan spirit guide yang kuat, spirit guide dalam ranah roh orang mati.
Oleh karena itu, ia segera berencana berkomunikasi dengan roh-roh di dalam dan di luar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi tadi malam. Pada saat ini, dari sudut matanya, ia melihat paragraf terakhir di buku catatan itu. In Zhengwil mencoba menyalurkan roh, tetapi dengan sedih ia menyadari bahwa semua itu sia-sia. Seolah-olah seseorang dengan profesi serupa telah menghapus semua petunjuk. Ia sangat khawatir, tidak menyadari apa yang telah menyeretnya ke dalam masalah pada malam sebelumnya. Ekspresi In Zhengwil menjadi berat ketika ia mencoba menyalurkan roh. Seperti yang ia perkirakan, ia tidak mendapatkan hasil apapun yang bisa disebut sebagai kejutan menyenangkan. Rabu pagi, di luar Amiris Lift Bar yang bos bayangannya telah digantikan. Klein memutar ke sebuah gang sepi dan melihat Osken membawa sebuah koper kecil. Hadiah buronanmu. Osken melempar koper kecil itu. Sebenarnya, ini bukanlah uang hadiah dalam arti sebenarnya. Ini adalah uang yang dikeluarkan oleh militer yang sebelumnya melibatkan kantor gubernur jenderal dan Kementerian Keuangan Kerajaan. Prosedurnya rumit dan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk diselesaikan. Klein menangkap koper itu dan langsung membukanya. Ia melihat tumpukan uang tunai yang tersusun rapi, sebagian besar berupa pecahan 1 atau 5 pound. Totalnya 5.400 pound. Kami tidak mengambil bagian apapun, kata Osken sambil memaksakan senyum. Jika itu petualang lain, ia paling-paling hanya akan memberikan 4.000 pound. Sisanya akan menjadi pemasukan bagi personel yang terlibat dalam seluruh prosedur tersebut. Namun, berhadapan dengan orang gila yang kekuatannya mendekati Admiral Bajak Laut, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah bekerja sukarela karena takut dieksekusi di tempat olehnya. Militer seharusnya tidak berani menipuku dengan uang palsu. Klein mengambil satu tumpuk uang dan melambaikannya. 5.400 pound. Bersembunyi di luar gang, Darkwill mendengar kata-kata Osken dan diam-diam melirik koper itu. Tumpukan uang pound tersebut seakan membutakan matanya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat begitu banyak uang diletakkan bersama. Petualang benar-benar profesi yang menguntungkan. Berhasil memburu seorang bajak laut bisa menghasilkan ribuan pound. Melindungiku memberinya 1.000 pound dan satu permintaan. Sesekali, dia bahkan bisa menemukan kapal karam dan harta karun. Kenapa aku malah jadi apoteker? Bukan petualang? Kalau saja aku tahu, aku pasti memilih jalur Beyonder yang beruntung itu. Pikir Darkwill dengan kekaguman yang jarang ia rasakan. Namun, ia segera teringat kenyataan. Kebanyakan petualang tidak menjalani hidup semakmur itu. Bahkan jika mereka bisa menghasilkan banyak uang, sepertiga dari pendapatan mereka akan diberikan kepada apoteker, baik untuk mengobati luka dan menghilangkan cedera tersembunyi, maupun untuk membeli obat demi kesenangan dan menangani penyakit yang tak pantas disebutkan. Tetap lebih aman jadi apoteker. Darkwill menghela napas dalam hati. Pada saat ini, Klein, yang hanya menghitung uang itu secara kasar, menutup koper dan berkata kepada Osken, "Aku akan meninggalkan Bayam untuk sementara waktu. Jika aku mendapatkan intel apapun, bagaimana aku harus mengabari Anda?" "Kau akan meninggalkan Bayam?" Osken bertanya, merasa heran. Klein sedikit mengangguk dan berkata, "Aku menerima misi pengawalan." Osken pertama-tama tercerahkan, lalu merasakan kelegaan yang membingungkan. Jika orang gila ini tinggal di Bayam terlalu lama, cepat atau lambat dia pasti akan membuat masalah. Lebih baik dia berkeliaran di laut dan melawan para bajak laut. Osken segera berkata sambil tersenyum, "Kau bisa langsung mengirim telegram kepadaku dan mencantumkan alamatku. Kami punya orang di kantor telegraf." "Baik." Mengenakan mantel tweed hitam, Klein tidak berkata apa-apa lagi. Dengan koper di tangan, ia berbalik meninggalkan gang. Ia menuju pelabuhan bersama Darkwill dan berencana naik kapal penumpang paling awal menuju Pulau Orafi. Burung hantu itu terbang di antara pepohonan dan tampak mencurigakan. Mereka sudah membeli tiket calo sejak malam sebelumnya. Setengah jam sebelum naik kapal, Darkwill dilanda kecemasan. Ia takut orang yang telah mengkhianati gurunya tiba-tiba akan muncul dan menyerangnya. Perasaan ini terus berlanjut hingga ia memasuki kabin kelas 1 miliknya.
Selama kapal penumpang itu berlayar ke laut lepas, Beyonder tanpa kemampuan terbang atau kapal sendiri akan sulit mencegatnya. Cepat berangkat, cepat berangkat. Darkwheel menatap keluar jendela sambil bergumam. Pada saat ini, burung hantu itu mengikuti dan bertengger di bahu kirinya. Klein duduk di kursi di dalam ruangan, siap menghadapi kemungkinan serangan apapun. Tiba-tiba, langit menggelap dan angin meraung semakin kencang. Kelembapan udara juga meningkat dengan jelas. Badai? Darkwheel membelalakkan mulutnya dan berseru. Ini berarti kapal itu mungkin tidak akan berangkat sesuai jadwal. Bisa tertunda berjam-jam. Dan dengan begitu, Darkwheel tidak akan mampu menanggung banyak resiko yang tidak perlu. Ia menoleh ke arah Germain Sparrow dan memaksakan senyum. Apakah kau punya solusi? Aku memang punya satu. Misalnya, kau bisa langsung berdoa kepada Dewa Laut Kalvetua, dan aku akan segera menjawab doamu di atas kabut kelabu. Aku akan menghalau badai itu. Tapi tanpa diragukan lagi, dalam hitungan menit, atau bahkan detik, si King Yan Kotman akan langsung datang. Dan serangannya akan tiba lebih dulu. Klein menatap apoteker gendut itu, dan berkata dengan tenang, "Aku hanya seorang petualang." Darkwheel tahu ia seharusnya tidak berharap apapun. Ia mengutuk cuaca dalam hati dan berbalik, menatap keluar jendela, untuk memeriksa situasi dengan seksama. Blar! Sebuah petir perak menyambar Darkwheel, sebelum Klein sempat bereaksi. Darkwheel langsung ambruk. Tubuhnya kejang-kejang, sementara asap mengepul darinya. Kulitnya hangus, dan ular-ular petir berdesis di sekujur tubuhnya. Klein hampir terpaku karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang tersambar petir saat badai. Terlalu sial kan? Ia sejenak lupa menyelamatkan Darkwheel. Burung hantu itu, Tuan Harry, juga tertegun beberapa detik sebelum berteriak, "Cepat, cepat! Ada sebotol obat di kantong rahasia kedua di sebelah kiri. Minumkan padanya." Burung hantu ini bisa bicara. Alis Klein terangkat. Ia melangkah maju beberapa langkah, membungkuk, dan menemukan sebotol obat berwarna merah darah. Kemudian, ia menuangkannya ke tenggorokan Darkwheel. Beberapa menit kemudian, Darkwheel akhirnya sadar kembali. Saat kulit hitam hangus terkelupas, ia berdiri dengan sangat sulit. Aku akan mengurus lukaku." Ia terhuyung menuju kamarnya, dan mengunci pintu. Setelah melakukan semua itu, ia mengeluarkan kotak cincin, dan membukanya dengan ekspresi hikmat. Di dalam kotak cincin, yang hampir tidak memiliki ruang untuk bergulir, dadu putih susu itu telah berubah entah sejak kapan. 2 titik merah menghadap ke atas. Di ruang tamu luar, Klein berdiri di tempatnya, mengerutkan kening sambil mengingat kembali semua yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, ia merasakan firasat aneh, bahwa musuh yang akan ia hadapi dalam misi pengawalan ini, kemungkinan besar akan berbeda dari musuh-musuh yang pernah ia temui sebelumnya. Setelah Darkwheel pulih sebagian dan keluar, Klein duduk di kursi, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Jelaskan. Ini akan menentukan bagaimana aku harus memberimu perlindungan." Begitu mendengar nama Germain Sparrow, reaksi pertama Darkwheel adalah mengungkapkan segalanya tentang dadu aneh itu. Ia ingin petualang yang telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk dipekerjakannya ini, memahami masalahnya sampai ke akar, agar keselamatan pribadinya dapat benar-benar terjamin. Namun setelah dipikirkan kembali, ia teringat pada wejangan gurunya. Meyakini bahwa dadu itu kemungkinan besar adalah sebuah artifak tersegel yang cukup penting dari Life School of Thought. Ia takut kebenaran justru akan menggoda pihak lain, untuk menimbulkan perkembangan negatif yang lebih besar. Ada banyak rumor tentang petualang yang membunuh pemberi kerja mereka di tengah misi, demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Aku tidak mengenal Germain Sparrow, dan aku sama sekali tidak tahu wataknya seperti apa. Aku harus berhati-hati. Lagi pula, dadu itu secara otomatis melempar angka 2. Situasinya belum sampai pada tingkat terburuk, dan paling putus asa. Aku masih bisa menunggu kesempatan. Darkwheel ragu selama beberapa detik, lalu akhirnya memutuskan untuk hanya membicarakan hal-hal di permukaan, sambil menghindari inti permasalahan.
Ia secara refleks menghindari tatapan mata Germain Sparrow yang tampak tenang. Begini, guruku dan aku berasal dari sebuah organisasi rahasia. Aku melarikan diri karena ada seorang pengkhianat yang muncul di dalam organisasi. Mereka menguasai jalur yang berkaitan dengan takdir dan bisa membuat diri mereka sendiri cukup beruntung, serta membuat target mereka sial. Aku mungkin telah terkena kutukan, jadi aku cukup sial sampai tersambar petir. Setelah penjelasan itu, ia dengan paksa menyembunyikan kegugupan di dalam hatinya dan menunggu jawaban Germain Sparrow. Apakah dia akan mempercayaiku? Petualang dengan pengalaman dan kekuatan sebesar ini, kemungkinan besar sulit ditipu. Jika dia menyadari bahwa aku berbohong, mungkin dia akan menenggelamkanku ke laut. Darkwill berdiri dengan cemas, seperti seorang murid yang dipanggil ke meja guru. Dia memang berasal dari Life School of Thought, jalur monster. Klein mengangguk sambil berpikir. Aku mengerti. Cobalah melakukan sesedikit mungkin. Aku akan memikirkan bagaimana cara menangani kesialanmu. Darkwill tercengang, sama sekali tidak menyangka bahwa Germain Sparrow akan semudah itu menerima kebohongan yang baru saja ia karang. Ia memaksakan senyum, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya, menyandarkan punggungnya ke pintu, sambil mengeluarkan kotak cincin. Pak! Tangannya bergetar saat membuka tutupnya, hanya untuk mendapati bahwa dadu putih susu itu telah anehnya berguling sendiri, hingga sisi angka 6 menghadap ke atas. Apakah ini berarti aku cukup beruntung, karena berhasil menipu Germain Sparrow? Darkwill berpikir dengan pencerahan. Tuan Harry menukik turun, dan tidak memilih bertengger di bahu apotekeri yang gemuk itu. Jelas ia masih agak khawatir, karena hampir ikut terseret ketika Darkwill nyaris tersambar petir. Ia berdiri di atas meja kayu, dan menatap ke depan dengan mata bulatnya. Darkwill, kau sangat gugup. Kau tidak perlu memberitahuku hal itu, kata Darkwill dengan kesal. Burung hantu itu mengepakkan sayapnya, dan berkata, baiklah, aku akan menggunakan penjelasan lain. Aku rasa aku harus mempertimbangkan untuk mengganti pemilik. Germain Sparrow tampaknya adalah pilihan yang cukup bagus. Lalu bagaimana denganku? Tanya Darkwill terkejut, sejenak melupakan kemarahannya. Tuan Harry mendecak dan berkata, apakah kau tidak merasakan kekhawatiran dan ketakutan di hatimu? Kau sudah mulai mencurigai? Apakah kau masih bisa melihat matahari esok hari? Dadu aneh itu benar-benar berbahaya. Jika aku jadi dirimu, aku sudah melemparkannya keluar jendela dan ke laut, lalu membiarkan guru dari gurumu sendiri yang memancingnya. Bagaimana kau tahu tentang guru dari guruku? Darkwill spontan melontarkan pertanyaan itu. Tuan Harry mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata, jangan meragukan penglihatan seekor burung hantu. Darkwill tenggelam dalam pikirannya, dan tidak mempermasalahkan jawaban itu. Tidak, itu tidak akan berhasil. Membuang dadu itu ke laut tidak akan menyelesaikan semua masalahku. Menurut patwa itu, bahkan jika dikubur di dasar laut, siapapun yang cukup kuat akan bisa menemukannya dalam hitungan hari. Itu berarti aku benar-benar akan kehilangannya. Burung bodoh. Kau kurang pengetahuan umum dalam dunia mistisisme, dan kau tidak tahu bagaimana beberapa artefak tersegel penting itu mirip seperti pelacur paling populer di Red Theater. Mereka selalu bisa menarik pria-pria kelaparan. Termasuk kau, jawab Harry dengan tenang. Soal kurangnya pengetahuan umum dalam mistisisme, aku rasa sebuah kutipan terkenal bisa menjelaskannya. Kaisar Rosel pernah berkata, bahwa jika seorang anak tidak menerima pendidikan yang baik, maka itu adalah kesalahan sang ayah. Kalimat ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan masalah antara hewan peliharaan dan pemiliknya. Baiklah, Darkwill, bagaimanapun juga, menurutku kau perlu mendiskusikan dadu itu dengan Germain Sparrow. Jika tidak, hanya akan ada bahaya yang lebih besar. Biarkan aku menunggu dan melihat sedikit lebih lama. Mungkin akan menetap di angka 6, kata Darkwill dengan ragu. Ia duduk di tepi tempat tidur sebelum berbaring. Pada saat ini, badai yang sebelumnya meraung perlahan mereda. Langit mulai kembali tenang ketika kapal penumpang itu membunyikan peluitnya, menandakan bahwa ia akan berlayar. Di dalam ruang tamu kabin kelas 1, Klein memandang keluar jendela,
dan melihat pelangi samar yang muncul setelah hujan. Namun, hatinya tidak tenang. Ia tidak terlalu takut pada musuh. Di laut, selain 4 raja dan demigod resmi, atau admiral bajak laut yang muncul bersama armada mereka, sangat sedikit hal yang bisa mengancamnya, dirinya yang memiliki creeping hunger dan beberapa item mistis. Bahkan jika kapal tenggelam, ia masih bisa melarikan diri berkat banyak jimat dari domain Dewa Laut. Namun, keberuntungan adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia yakini bisa ia kendalikan. Itu berada di luar batas kemampuannya, dan ia juga tidak bisa memikirkan cara untuk menanganinya. Meski gelarku adalah Raja Kuning dan Hitam yang menguasai keberuntungan, itu hanyalah hasil modifikasi dari ritual peningkatan keberuntungan. Dan ritual peningkatan keberuntungan jelas bukan untuk membuat orang keluar dari kesialan. Masalah Darkwill ini cukup sulit ditangani. Aku hanya bisa mencurahkan lebih banyak usaha untuk terus mengawasi keadaannya. Aku akan segera menyelamatkannya jika terjadi sesuatu yang sial dan bisa menyebabkan kematian. Semoga kami bisa bertahan selama beberapa hari ini, sampai tiba di Pulau Orafi. Para seniornya seharusnya bisa membantunya mengubah keberuntungannya. Klein mengusap pelipisnya, tetapi tidak menunjukkan kejanggalan apapun. Darkwill, yang terlalu gugup pada malam sebelumnya, tertidur lelap tanpa menyadarinya. Setelah beberapa saat, bunyi perutnya yang keroncongan memberitahunya bahwa sudah waktunya makan siang. Ia berusaha keras membuka matanya, tetapi merasa seolah ada seseorang tak kasat mata yang menekannya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia merasakan bagian belakang kepalanya membengkak, disertai rasa sakit yang tajam. Napasnya menjadi semakin sulit, sementara jantungnya berdegup dengan kecepatan yang tidak normal. Jangan bilang, aku akan mengalami kematian mendadak di dalam mimpi. Darkwill berjuang sekuat tenaga, tetapi gagal terbangun. Seiring waktu, ia menjadi semakin lemah. Pada saat ini, mulutnya dibuka oleh suatu benda tajam, dan cairan sedingin es dituangkan ke dalamnya. Cairan itu juga mengalir ke wajahnya, membasahi dagu dan lehernya. Tubuh Darkwill pulih, dan ia akhirnya berhasil membuka matanya. Ia melihat sepasang mata bulat terang berwarna keemasan, hampir menghantam kepalanya. Memelihara hewan Beyonder memang terkadang cukup efektif. Darkwill sempat merasa terharu, sebelum segera duduk, dan mengeluarkan kotak cincin. Di dalamnya, dadu itu telah berguling ke sisi lain. Angka 1. Sesial ini sampai hampir mati dalam tidur. Tidak, aku rasa tidak sesederhana itu. Sepertinya ia memperbesar probabilitas tertentu, seperti kemungkinan tersambar petir, atau kemungkinan mengalami kematian mendadak saat tidur. Tidak, ini tidak boleh berlanjut. Jika terus seperti ini, aku pasti akan mati, pikir Darkwill dengan histeris. Kengerian dengan cepat menelan pikirannya ketika ia meraih kotak cincin itu dan bergegas ke pintu. Mungkin karena hampir mengalami kematian mendadak, tenaganya melemah. Ia hampir tidak mampu memutar gagang pintu. "Tolong! Tolong!" teriak Tuan Harry dengan suara tajam. Bang! Pintu terbuka dan menghantam kepala Darkwill. Jika Klein tidak mengendalikan kekuatannya, kepala apotekeri yang gemuk itu mungkin sudah pecah, dengan darah muncrat kemana-mana. Tanpa sempat mengusap benjolannya, Darkwill berteriak panik, Ini, dadu inilah yang memberiku kesialan. Saat berada di angka 1, aku akan gagal dalam semua yang kulakukan." Ia telah memutuskan untuk memberitahu Germain Sparrow seluruh kebenaran, dan menantikan agar petualang kuat itu memberinya saran yang efektif. Ia tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain akan membunuhnya karena keserakahan, tetapi ia telah menimbang-nimbangnya. Jika harus memilih, ia jelas memilih yang tidak terlalu mengerikan. Memberitahu Germain Sparrow mungkin berujung pada kematian, tetapi tidak memberitahunya pasti berarti kematian. Pilihan ini sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Aku tidak peduli jika dadu itu hilang. Hidupku lebih penting, pikir Darkwill dengan penuh pembenaran diri. Kemudian, ia melihat senyum muncul di wajah Germain Sparrow. "Terima kasih atas humormu. Lelucon itu tidak terlalu buruk." "Ini bukan lelucon." Darkwill menunduk ke arah kotak cincin, dan melihat bahwa titik tunggal merah darah pada dadu itu tidak berubah sama sekali.
Memungkinkah bahkan penjelasan yang sangat logis pun akan gagal? Apotekari yang gemuk itu tiba-tiba jatuh dalam keputusasaan. Ini nyata. Dia mengatakan kebenaran. Harry mengepakkan sayapnya. Darkwill, yang kembali merasakan harapan muncul. Mendengar Germain Sparrow berkata dengan suara dalam, "Kalau begitu, mengapa kau tidak melemparkannya ke laut?" Dengan mengatakan itu, Klein dengan sopan menutup pintu dan kembali ke ruang tamu. Orang ini pasti menyembunyikan sebuah rahasia. Aku tidak boleh tertipu oleh alasan sekonyol itu. Klein duduk di kursinya dan menunggu Darkwill menjelaskan situasinya secara rinci. Darkwill duduk dengan murung. Ia duduk diam tak bergerak, takut mengalami kegagalan lagi. Ia tidak menyadari bahwa dadu itu telah kembali berganti wajah menjadi angka 3. Sebelum makan siang, Klein masuk ke kamar mandi untuk membersihkan sistem pencernaannya. Setelah mencuci tangannya, ia sekalian naik ke atas kabut kelabu, bersiap untuk menelusuri doa-doa para pemeluk Dewa Laut. Begitu ia duduk di kursi sandaran tinggi milik The Fool, banyak detail tiba-tiba terlintas di benaknya, membuat matanya melebar. Bagaimana mungkin aku mempercayai penjelasan selemah itu? Mengapa aku merasa itu memang karena dadu tersebut? Dalam 2 kejadian sebelumnya, rasanya pikiranku seperti tertutup kabut. Tidak, bukan begitu. Penjelasan Darkwill kebetulan cocok dengan beberapa teoriku sendiri. Karena itu, aku secara naluriah menganggapnya setengah nyata dan setengah palsu. Mata Klein menyempit saat ia memikirkannya. Pada saat itu, ia telah membuat sebuah penilaian. Dadu itu memang bermasalah.